maka apapun kita terima berUDN. Dan saya banyak mengundang, mungkin karena sekarang ini dari pemangku banyak dosen pada kebetulan tidak hadir, misalnya Dr. Hussein Ibrahim itu arkeolog kita, dia anggota di sini. Terus di Sufi itu kan ahli sejarah, anggota kita di sini. Profesor Dahlan anggota kita di sini. Nah, jadi mereka mungkin yang kita pakai ini otaknya, beliau bukan pegawai sini, tapi otaknya ikat di sini. Nah, jadi baiklah, pertama terima kasih kepada Anda dari Rumah Koalisi Budak Aceh. Saya belum tahu persis apa tujuan Anda dan kami, cuman perkiraan saja, ini perkiraan saya. Karena saya katakan tadi tentu ada hal menyangkut dengan agenda Aceh saya kira, dan saya bangga anda sebagai generasi muda yang peduli bidang ini kebanggaan saya. Ya. Saya bangga sekali hal semacam ini karena banyak sekali organisasi kita yang saya lihat sering saya diskusi, saya kritik juga orientasi yang punya politik semua. Politik itu kan insidental. Ya. Ini yang abad di bidang budaya. Kita berpolitik silakan aja, itu hak kita sebagai warga negara. Tapi konsepnya inilah satu konsep yang dikembangkan oleh politik, menurut saya ini lebih dari budaya. Ya. Kalau tidak, kalau konsep itu perut saja, itu tidak betul. Ya. Jadi terima kasih karena itu. Sebelum kami coba beri tanggapan, lebih dulu kami minta dari Anda, kalau pertanyaan itu apa? Ada apa Anda kemari? Nah, cuman saya begini, saya pernah dikritik dulu waktu saya damaikan dialog lewat koran antara Profesor Hasmi dengan Ibrahim El-Hakimi, polemik di koran Waspada. Jauh sudah berapa belasan tahun mempersoalkan sejarah kemudian tanah air di Aceh dari itu. Jadi saya bentrok, saya tulis di koran, saya damaikan orang tua ini. Lalu ada seorang kritikus dari Medan, ahli udah pintar. Beliau semacam menuduh saya ini, kalau tidak ada berada, tak mungkin tempuan. Ini saya kira begitu. Ini mesti kalau tidak ada berada, tidak mungkin ada. Kan itu. Okey. Baiklah, saya persilakan siapa di sini, silakan beri nama dan tujuan keadilan yang kita diskusi bersama. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Bapak Ketua MAA dan para tamu undangan semua. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, kami dari RKBA, Rumah Koalisi Budaya Aceh. Yang sebenarnya Rumah Koalisi Budaya Aceh ini bukan sebuah lembaga, tetapi sebuah tim koalisi, di mana di dalam Rumah Koalisi Budaya Aceh terdapat beberapa lembaga yang bergabung seperti Aceh Culture Innovation, ALIF, Aceh Lamuri Foundation, Pesaba, Krum dari masalah baju adat di BD, itu ketuanya Cut Nyak Dewi dari MAA BD juga, dan ada beberapa anggota lembaga yang lain. Oh ya, Cut Dewi saya kenal. Ya. Baiklah Pak, di sini kami hadir ke MAA. Saya mungkin akan menjelaskan tujuan pertama. Jadi RKPA ini pertama kali dibentuk pada tahun 2018 ini, baru jalan beberapa bulan. Di sini semua orang berasumsi bahwa terkait baju adat Aceh itu sudah mulai mengudar atau banyak sekali kreasi-kreasi baru di masyarakat. Nah, tujuan kami di sini untuk mengembalikan kembali model-model baju Aceh yang lama tanpa terlalu banyak modifikasi. Seperti itu. Lalu di dalam perjalanan kami juga ada beberapa kali mensosialisasi seperti di warung kopi,
itu kalau ngopi-ngopi itu pakai baju Aceh. Dasar itu di rumah Junyadin atau di tempat wisata lainnya juga kami promosikan. Lalu terlintaslah di dalam perjalanan bahwa akan ada rencana kami mempergunakan baju adat Aceh. Nah, pergub baju adat Aceh ini bukan suatu hal yang tabu, sebab di beberapa daerah sudah mulai digalakkan, seperti di Bangka Belitung, Yogyakarta juga ada. Lalu sebagai kita provinsi yang menerima keistimewaan, bukan hanya sekali, 2 kali mungkin kita dapat keistimewaan. Dari yang pertama pada masa Pak Dr. Lalu sekarang pun MOU Helsinki tidak termasuk keistimewaan yang hasil dari perjuangan mungkin sama-sama gitu ya. Nah, lalu disinilah terbentuk niat untuk melanjutkan pergub baju adat Aceh. Nah, dari beberapa bulan yang lalu kami pernah melakukan audiensi pada bulan ini juga, sekitar tanggal 14 kalau bulan kemarin ya, tanggal 14 itu bersama Bapak Abdurrahman Kauri. Nah, lalu beliau sangat mengapresiasikan, oh ini boleh, insya Allah kita perjuangkan. Tapi sebagai saya yang tidak mempunyai wewenang untuk melanjutkannya, lebih baik anak-anak semua nanti audiensi kembali bersama petinggi-petinggi di MAA. Lalu kami mengusulkan kemarin itu untuk beraudiensi. Sebenarnya ramai Pak, tapi karena ada suatu hal yang lain, mungkin yang lain belum bisa datang, ya diwakili oleh kami semua. Kiranya seperti itu. Baik, kenalan dulu. Iya. Ya, nama saya Aris Faisal. Siapa? Aris Faisal. Arif. Aris Faisal dari Aceh Culture Education. Ini di samping saya ada Mawardi Usman dari Pesaba. Sampingnya ada Bang Muammar Al-Farisi. Muammar Al-Farisi. Muammar saja. Al-Farisi itu nama di Facebook. Oh itu ya. Di WA Birun kan, dari mana Birun? Dari mana? Dari Birun. Anak pejuang ya, organisasi. Sila. Tugas pokok apa? Tugas pokok ngajar Ngajar Pak Ekip Bapak. di Sabang. Sabang, Di Masjid Hadiria. Mungkin itu dulu Pak, nanti kita lanjutkan kembali dan menunggu respon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, terima kasih ya. Begini, kita telusuri dulu supaya kita dapati nilai-nilai untuk akhirnya menjadi aturan hukum. Jadi tentu kalau pemerintah kan akan menetapkan sesuatu kan yang muncul di masyarakat, kepentingan masyarakat. Nah karena itu sebenarnya kalau saya melihat ada 2 sisi sebenarnya dalam hal apa saja, termasuk ini soal pakaian. Pertama, masyarakat merasa tidak bahwa Aceh memiliki kehidupan itu dari pendidikan. Itu salah satu aspek peradaban Aceh, kebanggaan. Nah, yang kedua, orientasi di pemerintah Aceh. Sebagai orang Aceh, orang dengan pemerintah menurut saya kemanapun saya bilang begitu, punya kewajiban juga. Nah, persoalannya sekarang siapa yang berinisiatif itu, ya kan? Ya kalau saya mau mengambil kesimpulan, semua orang Aceh, apakah dia pejabat atau bukan, kalau merasa ada bangga bahwa pekan Aceh itu penting sebagai suatu identitas keacehan dan dia sebagai ekonomi. Kalau ini kita diperbanyak, kan menunjang ekonomi dan kebanggaan melanda identitas keacehan. Tapi persoalannya kan semua tidak, kalau silamu sibuk, tapi yang sibuk tidak sibuk, yang tidak sibuk jangan sibuk 4 ribu baru dia kopi itu bro, sibuk sih. Tidak begitu. Kita tahu pemerintah untuk sibuk mengatur hal lain. Nah kadang-kadang beliau bukan tidak tahu ya, tapi hampir tak sempat mengurus politik macam-macam. Nah karena itulah perlu inisiatif masyarakat. Nah ini yang saya hargai. Nah oleh karena itu dari segi hukum tidak ada salah untuk gubernur membuat
Malah kalau perlu kanun pemerintah Aceh itu kan, kalau buat boleh. Kita punya hak di segi nasional, Pancasila, NKRI, Undang-Undang 45 pasal 18, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa bantah? Hak itu boleh saja mau buat. Nah, makanya kita bela hak ada. Nah, oleh karena itu, nah sekarang silakan aja anda rancang. Tapi satu saya minta, kita ada asas tamu masyarakat, asasnya saya kira itu menurut implementasi dari Al-Quran. Ya kan nasibna khalaqnakum min dzakarin wa unsa lita'arafu. Itu apa? Hak lain lubuk, lain kalau kita terjemahkan adat. Lain lubuk dikatnya ada gayo, ada alas. Kita boleh memaksa, wahai seluruh Aceh, harus wajib minum, tidak boleh. Nah, kita hargai haknya. Nah, dia sudah tentu secara umum kita angkat semua wilayah adat, silakan tampilkan baju dan ini variabel yang dari orang, ya, menjadi warna-warni, menjadi menunjang pariwisata, silakan secara umum. Jadi apa kerawang gayo atau apa saja silakan aja masing-masing gunakan itu secara umum. Nah, lalu tiga persoalan kita atur baju adatnya pun tak pakai diurung, tak pakai. Jaga itu martabat sebagaimana kita secara di malam tahu-tahu menuju penghargaan, ya, dia nugerah macam-macam, jaga. Jadi baik itu bakau nak pakai baju adat, ya, nak dia muamal dia, ya, tapi upacara resmi. Lalu kita atur supaya dapat diapel. Kita kan ada macam cara sekali di WA ini muamal yang rajin betul mencari itu. Tolong anda bukukan, anda koleksi semua, anda bukukan satu yang ada angka di WA. Itu kan terpencar masih. Yang ini dari sana Turki dah apa saja coba. Dan coba disisir mana betul-betul diandung orang Aceh. Sebab kita kan khen kita internasional. Kita berbagai khen sumber asap. Nah, daftar dulu. Dia kemasyarakat begitu. Hak dia. Yang penting musyawarah mufakat. Ya, misalnya gayo bagaimana ini bagaimana. Itu untuk umum sama itu. Nanti disampaikan apa namanya, kalau resepsi perkahwinan kita anda pakai, kalau resepsi lain kita anda pakai. Nah, yang kedua kembali pada pemerintah. Pemerintah juga untuk mensupport itu, dia bisa mengatur di tangan dia ada pegawai, bisa diatur hari apa pakai apa, acaranya pakai apa. Misalnya seperti di DKI Jakarta, itu rapat-rapat istimewa mereka pakai baju adat Betawi. Okay, beliau juga begitu yang saya tahu. Malah waktu saya beliau rapat adat Sumatera, itu gubernur merintahkan, saya perintahkan semua pegawai pakai baju adat. Hari apa itu anak sekolah pakai baju adat, motifnya. Baik itu yang di sekolah itu baju adatnya berat dari Muhammad tidak di sekolah kan. Nah, keberatnya kita atur kapan pakai ini, kapan ini. Nah, jadi ini cocok, orangnya cocok, simbol perjuangannya kan, saya setuju. Nah, dia dah kata itu, ini yang perlu diatur itu perlu ada juga. Nah, sekarang anda mengatur, kalau menurut saya pertama semacam anjuran masing-masing daerah, ya, tidak bisa terpaksa begini. Kecuali bisa kita atur, saya kira juga tidak bisa. Itu hak asasi khas. Ya, kalau saya pelajari di buku para ahli Belanda mengatakan kalau TH itu sangat kental oleh Allah. Menghargai hak-hak adat itu sangat kental. Kalau dianggap itu tersinggung, coba kita lihatkan waktu disebut itu berbahasa Aceh saja, coba kita cuma bahasa Aceh tu, tinggal kewak kamu timur dong. Nah itu salah-salah kan. Padahal dari dulu kita justru multikultural. Tapi kau bisa Aceh bersatu, bergaya, beranak kau bisa Aceh sekarang muda. Nah ini yang bilang variabel berikan menurut saya ya, tapi anda musyawarah nanti. Jadi nanti coba fikirkan satu konsep. Kalau anda maksudkan untuk resmi pakaian pegawai, kalau anda maksudkan resmi anak sekolah, coba fikirkan, musyawarahkan. Tapi kalau menurut saya jangan seragam seolah kita miskin. Jangan seragam seolah Aceh harus begini. Tapi
boleh setuju hari bulan pakai baju motif adat, baju adat daerah masing-masing. Dan tak tersinggung dia. Apalagi sekarang sangat satu keberhasilan kita adat sangat muncul di daerah-daerah. Ya. Gagasan semacam itu, ayo sudah mulai daerah lain juga apa namanya. Nah, jadi itu, jadi kita support. Kami tidak bisa mengajukan, kami rekom. Ya, waktu anda merancang, coba anda kali ini forum ya, anda coba mesyuarakan, hubungi banyak pandangan dan pilihan. Apalagi saya pernah mendengar, anda langsung saya dengar banyak orang pendapat seperti topi tanya, apakah topi kita pakai itu bukan topi Aceh? Apakah topi Aceh topi begitu atau topi terbus? Topi pendek atau panjang? Anda tak keputusan. Biar pakai nan. Jadi ambil satu kemaslahatan supaya seragam tak lupa. Ini segi saja kan. Jadi anda buat jangan sampai rancangan konsep sikit. Jadi begini, ada satu sejarah ni kan. Mengapa dulu HMI kuat mengalahkan dulu konsep PKI dulu? Lawannya kan CGMI ya, anda ikut kan? Mengapa kalahkan HMI pandai? Dia kita macam konsep dia. Dan apa keputusan tengah malam. Mati orang kat tengah-tengah nyanyi tak tak. Makin ya, pandai. Itu HMI maka kuat dulu itu salah satu strategi macam dulu kan dalam strategi politik. Ya. Jadi oleh karena itu menyangkut ini kami support, dukung. Nanti anda rancang, ya, anda rancang bersuara, minta pandangan macam-macam. Saya tidak ahli, artinya tidak ahli model apa kita pilih. Cuma yang saya pelihara, makanya saya bilang sama orang, saya bukan ahli sejarah, tapi saya pengamat nilai sejarah. Ya, nilai itu makanya fokusnya ada nilai sejarah saya ikut. Jadi oleh karena itu nanti dibuat misalnya boleh saja anda ajukan, anda kan ini kan sudah ada lembaga sipil bagaimana kan, ada kopsi kan, buat anda ini rekan anda boleh aja ajukan pada gubernur, DPR, tembusan sama kami juga rekam ambil pandangan di kami. Kan. Tentu secara prinsip kita dukung dapat. Ya, soal model kalau boleh saya itu suka tidak berbagi. Jangan sok bahwa ada sahib hebat, jangan. Ada itu kan suatu implementasi jiwa. Ya, orang juga punya hak berkreasi. Makanya kita luruskan menurut saya, maka seperti semalam saya jelaskan, kemana saya bertahan itu bahwa mengapa saya sebut budaya adat Aceh. Saya tidak mau disebut budaya Aceh. Karena itu saya takut nanti tambah hilang nilai. Tapi begitu kita sebut budaya adat Aceh, ada ikatan. Setiap pemikiran kita, setiap konsep kita, Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud saya mengingatkan orang Aceh. Di situ keistimewaannya. Nah, kalau budaya saja akan culture. Nah, jadi oleh karena itu nanti anda coba rancang. Nanti forum ini unsur mana saja ada terwakili semua wilayah adat. Kalau anda ingin pergi ya, peraturan gubernur ada. Belum seluruhnya. Mau saya seluruhnya. Nah, jangan memaksa ya. Tidak gagal kalau memaksa. Nanti dulu lagi kami provinsi sendiri. Iya, betul. Justru kalau dari saya sendiri dan kawan-kawan itu selalu saya kasih tahu bahwa seperti Bapak bilang tadi, jangan kita menjadi miskin. Karena saya sendiri semakin lebih banyak warna-warni itu saya lebih ini. Jadi kita kosmopolitnya kelihatan. Nggak kelihatan kaku. Itu penting. Kalau boleh saya kasih satu pengalaman saya ikut seminar di Thailand. Waktu itu kami di Emirati, saya unsur Majlis Ulama Aceh bersama Profesor Resmi dan lain diundang ke Thailand. Di situ kasusnya begini, kan sampai sekarang masih itu semacam kita juga agam Thailand Selatan lawan pemerintah antara Buddha dan Islam. Jadi persoalan perbatasan itu memang tegang. Dan itu diundang oleh Universitas Indonesia,
Kuala Lumpur untuk diskusikan soal itu. Diundang semua daerah Islam di Thailand. Ada 6 provinsi yang mayoriti Muslim di Thailand. Narasiwan, Yala, Patani, itu kan. Jadi saya menjelaskan ini. Kebetulan hari itu Pak Sudi sakit. Saya pergi saksikan masalah. Saya minta presentasi di situ. Pakai penerjemah kan, pakai cuma waktu itu forum seminar dipimpin oleh militer. Mayor Jenderal Bumi Pong. Saya punya dokumen masih cuma Mayor Jenderal Bumi Pong. Panglima seperti kita kewilayahan dulu, wilayah selatan. Ingin saja ambil ini.